Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku, terkasih para pendengar Mutiara Sabda Allah. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Hari ini juga saya memberikan judul untuk bacaannya, Pelindungan Allah terhadap orang-orang yang setia. Diambil dari kitab Wahyu bab 7 ayat 2 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 9 sampai dengan 14. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Homilinya akan saya menjelaskan secara literal kitab ini. Bab ini terdiri dari dua penglihatan yang dirancang untuk mengilustrasikan pelindungan Allah terhadap orang-orang yang setia dan kebahagiaan para martir. Penglihatan pertama berfokus pada 144.000 orang yang ditandai dengan meterai Allah oleh seorang malaikat. Mereka dianggap sebagai sisa Israel yang berpindah ke kekristenan. Hal ini sesuai dengan nubuat Nabi Yeskiel. Beberapa penduduk Yerusalem akan dicap di dahi dengan huruf Tau. Dan meterai ini dianggap sebagai simbol karakter baptisan yang menunjukkan takdir mereka untuk hidup kekal. Seperti pandangan para bapak gereja Tertullianus, Santo Cyril dari Yerusalem, Santo Yohanes Damaskus, yang mengatakan bahwa tanda salib kecil di dahi merupakan meterai kita. 144.000 ini, meskipun jumlahnya tidak harus diambil secara harafiah, mewakili orang Yahudi yang telah menerima Kristus dari 12 suku Israel yang diwakili oleh 12 rasul juga yang dinamakan dengan Israel baru. Kemudian, penglihatan kedua menggambarkan kumpulan besar orang-orang yang telah ditebus oleh darah Anak Domba. Mereka adalah orang-orang yang mewakili berbagai latar belakang dan bangsa, dan darah Kristus telah membebaskan mereka dari dosa dan penebusan mereka. Karena dikatakan bahwa mereka mencuci jubah mereka dalam darah Anak Domba, bukan dalam darah mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang diselamatkan, dan tidak hanya para martir. Penglihatan ini menunjukkan bahwa keselamatan terbuka bagi semua orang, dan bahwa darah Kristus memiliki kekuatan penebusan universal. Jadi, secara keseluruhan, teks ini menggambarkan pelindungan Allah terhadap orang-orang yang setia dan kebahagiaan mereka dalam kehadirannya. Ini juga menegaskan bahwa keselamatan tersedia bagi semua orang, dan darah Kristus memiliki kekuatan untuk menebus dosa. Demikian, semoga membawa
Berkah bagi kita, berkah dalam.